Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang membangun paradigma Qurani. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sofanisa Alivia. Nama saya Muzakir Piasan. Saya Aditya Rahmat Dhani. Nama saya Novita Berlianatasari. Saya Salwa Sarani. Konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma Qurani adalah cara pandang dan berpikir berdasarkan Al-Quran dalam menghadapi realitas kehidupan. Al-Quran menjadi tolak ukur utama dalam menilai benar salah dan baik buruk, serta menjadi dasar dalam pendidikan dan pengembangan ilmu. Di tengah dominasi modernitas Barat, umat Islam menghadapi tantangan untuk tetap berpegang pada nilai Islam tanpa tertinggal dalam kemajuan. Paradigma Qurani menawarkan solusi alternatif dalam menjawab tantangan global dan membangun peradaban Islam yang berkelanjutan. Mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tujuan ditegakkannya paradigma Qurani bagi kehidupan modern yaitu satu, meluruskan akidah manusia, dua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Meluruskan akidah manusia. Pengertian akidah manusia, secara bahasa, akidah berarti ikatan. Sementara secara istilah merujuk pada keyakinan hati terhadap rukun iman seperti beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Akidah yang benar merupakan fondasi utama agama dan syarat diterimanya amal. Para rasul sejak dahulu menjadikan perbaikan akidah sebagai prioritas utama dakwah mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Meluruskan akidah manusia. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. 1. Bodoh terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. 2. Ta'assub fanatik terhadap ajaran nenek moyang. 3. Taklid buta atau mengikuti tanpa landasan dalil. 4. Berlebih-lebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. 5. Kebanyakan rumah tangga telah kehilangan bimbingan agama yang benar. Dan kebanyakan media informasi dan penyiaran melalaikan tugas penting yang mereka emban. Menunjukkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. A. Menunjukkan kemuliaan manusia. Manusia adalah makhluk paling mulia ciptaan Allah, bahkan melebihi malaikat, sebagaimana terlihat saat malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan yang baik dan buruk serta mampu belajar dan mengenal ciptaan Allah. Karena itu, manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi untuk mengolah kehidupan dan memilih kebutuhan seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Berbeda dengan binatang dan tumbuhan yang hanya memiliki nyawa tanpa akal, hidup berpindah-pindah tanpa aturan dan tidak memiliki kesadaran layaknya manusia. Manusia berbeda dengan makhluk lain. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah menegaskan kemuliaan manusia atas banyak makhluk lain dengan memberi mereka kelebihan seperti transportasi di darat dan laut serta rezeki dari yang baik-baik. Berdasarkan ayat ini dan penjelasan dalam kitab Iqdotun Nasiin, manusia memiliki keistimewaan khusus al-surah, rupa terbaik, al-mazaz, al-adal,
keseimbangan hidup, ididal, alqomah, postur, proporsional, dan alak yang memungkinkan manusia berpikir dan berkomunikasi, menjadikannya berbeda dari makhluk lain. C. Sikap manusia dalam mempertahankan kemuliaannya. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari makhluk lain, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 dan Atin ayat 4-6. Kemuliaan ini bukan hanya karena fisik, tetapi karena potensi jiwa dan akal yang menjadikannya makhluk yang harmonis antara jasmani dan ruhani, serta diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Namun, banyak yang mengukur kemuliaan dengan harta, ilmu, kekuasaan, atau status sosial. Padahal kemuliaan sejati hanya milik mereka yang bertakwa. Kemuliaan hakiki adalah gabungan antara iman dan amal solih, bukan pencapaian duniawi. Ketika manusia kehilangan nilai ketuhanan, ia bisa jatuh lebih rendah dari hewan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kemuliaannya melalui iman, takwa, dan akhlak mulia yang berakar dari wahyu ilahi. D. Menetapkan hak-hak manusia. Hukum Islam melindungi hak-hak asasi manusia termasuk hak hidup, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan. Islam melarang pembunuhan, bunuh diri, dan pemaksaan agama. Islam juga menekan kesamaan derajat manusia tanpa membedakan ras atau kebangsaan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan berpendapat. Hak kepemilikan dihormati dengan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Bekerja dan memperoleh imbalan juga merupakan kewajiban yang dihargai dalam Islam. Kesimpulan, paradigma Qur'ani menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Al-Quran tidak hanya memberikan arahan spiritual, tetapi juga panduan praktis dalam menjaga akidah, kemuliaan manusia, dan hak-haknya. Dalam dunia yang terus berubah, kembalinya manusia pada nilai-nilai ilahi menjadi kunci untuk mempertahankan martabat serta membangun peradaban yang adil, seimbang, dan bermakna. Penutup, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.